Halo semuanya, balik lagi ke channel kita GRW. Bersama aku Putri dan kali ini nih kita balik lagi sama Ko Vincent sebagai pendiri channel GRW ini. Boleh kok mungkin sapa dulu audiens kita hari ini. Halo, selamat siang. Oke, kok aku langsung nanya-nanya aja nih tentang channel GRW ini ya kok ya. Jadi channel ini itu sebenarnya lebih banyak membahas tentang apa sih? Trading, saham, forex ataupun semacamnya kok? Oke, channel GRW ini seperti yang pada episode-episode sebelumnya udah kita jelaskan juga bahwa kita membangun channel GRW ini sebagai wadah informatif ya. Untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua yang mau memulai investasi, kita berbicara tentang banyak hal, bisa investasi pada saham, entah itu mungkin properti, kripto, trading forex ataupun trading yang lain gitu. Jadi kita menyediakan berbagai banyak macam narasumber Betul. gitu. Jadi sehingga teman-teman semua di saat mau memulai investasi nggak perlu khawatir lagi, kita udah menyediakan banyak narasumber. Ada Sebastian yang berbicara tentang US stock, terus ada juga Pak Rohman yang berbicara tentang future trading menggunakan EA, ada Bu Rosa yang berbicara tentang technical analysis, fundamental, dan banyak lainnya gitu. Oke, kok kita lihat dari video-video sebelumnya ini channel ini lebih banyak tentang edukasi finansialnya ya kok ya. Tuh, kenapa bukan sekedar hanya seperti channel lain itu yang hanya memberikan tips ataupun sinyal-sinyal trading kok? Oke, dari beberapa narasumber atau mentor yang kita sediakan juga ada yang memberikan tips dan sinyal trading, cuma kita berfokus pada edukasi karena segala sesuatu itu di saat kita mau melakukan sebuah investasi kita harus paham betul ya investasi apa yang kita pilih, kita pelajari dulu melalui mentor-mentor dan teacher yang ada di channel GRW ini. Saya rasa dapat memudahkan teman-teman semua dalam mempelajari investasi apa yang teman-teman pilih. Oke kok, lalu apa bedanya kok di channel ini tentang edukasinya dengan channel-channel lain? Kalau kita berbicara perbedaan nggak banyak sih harusnya ya. Channel-channel lain di luar sana juga banyak yang bagus kok untuk memberikan tips and trick edukasi. Hanya saja kita mungkin lebih secara general dan lebih secara spesifik dan sesuai dengan partnya. Contohnya Sebastian itu lebih expert di bidang saham Amerika, US stock. Nah maka untuk teman-teman yang mau belajar tentang US stock bisa langsung ke Sebastian gitu. Jadi akan di guiding lebih spesifik, lebih mendalam, nggak hanya tips and trick atau signal trading doang gitu. Jadi ya misalkan kebutuhannya apa ya kita ada banyak narasumber yang memberikan topik-topik yang berbeda ya. Iya, sesuai sama dengan Sesuai. partnya, expertnya di bidang apa. Betul, banyak expert dan kita juga bisa milih channel mana nih yang cocok sama kita gitu ya Ya, kok. betul. Betul. Oke kok, lalu kok untuk gimana caranya channel ini itu bisa lebih serius ke bidang investasi daripada channel-channel yang lain itu kok? Gimana caranya narasumber ini jadi gampang dipahami sih sama audiensnya? Sebenarnya untuk narasumber atau mentor yang kita sediakan di channel ini, mereka masing-masing mempunyai channel Telegram. Nah nantinya buat teman-teman bisa kontak ke admin kita atau join ke Telegram kita dulu. Nah nanti di sana teman-teman boleh ngomong ke admin ya mau di coaching dengan siapa nih. Oh misalnya mau di coaching dengan Pak Rohman tentang EA Trade, boleh. Nanti dari admin akan menginvite teman-teman bergabung ke grup Telegramnya Pak Rohman ataupun Sebastian juga seperti itu. Nah bagaimana cara memahaminya? Saya rasa penjelasan yang Sebastian ataupun Rohman berikan mungkin cukup mudah untuk dipahami ya. Seandainya mungkin memang ada yang belum jelas atau rekan-rekan semua ada yang belum mengerti maksudnya apa, nggak apa-apa kok, bisa langsung ngomong di grup kita, bisa langsung konsultasi, langsung bertanya sehingga dapat
jelaskan lebih rinci lagi. Oke, berarti memang udah mendalam banget ya, kok nggak sekedar kita buat video aja, tapi memang sampai ke channel-channel Telegram yang saya nanyain langsung ya ke narasumbernya. Oke, lalu kok dalam pembangunan channel ini, ada gak halangan terbesarnya untuk pembangunan channel ini nih kira-kira? Mungkin edukasi apa yang bisa masuk ke semua kalangan gitu kok? Pada dasarnya kalau halangan ya, pertamanya halangan ya, pastinya kita namanya satu komunitas atau channel yang masih tergolong baru, strugglingnya itu ya bagaimana cara kita bisa survive untuk kedepannya. Yang kita harapkan adalah channel kita dapat diterima oleh followers kita, subscriber kita, dapat digunakan sebagai wadah informatif dalam melakukan investasi. Itu ya kalau buat dengan teacher-teachernya, saya rasa teacher-teacher yang kita sediakan ini udah kelas expert dan profesional. Oke, betul. Kok aku mau nanya juga nih, menurut Kak Vincent, kira-kira kan nggak cuman ya sudah berpengalaman aja ya di bidang-bidang ini. Lalu gimana caranya channel ini itu juga relevan kok kepada generasi muda sekarang? Relevannya untuk generasi muda ya, ini based on my experience ya. Oke. Di saat kita mungkin usianya di 20-an ya, kita udah mulai harus mengatur keuangan. Yang pertama, kita udah jelaskan juga pada episode sebelumnya, dari kita mulai mengatur keuangan sampai kita harus memulai investasi sejak dini gitu. Jadi itu step awal kita di saat kita mungkin, kalau ada yang pernah bilang gini ya, di usia 30-an mungkin atau 40-an kita udah mau santai, udah mau financial freedom, ya pastinya harus memiliki investasi yang menjadi sumber income ya. Betul. Gitu. Jadi kita di usia 30-40-an udah nggak harus bekerja 9 to 6 lagi gitu. Tapi ada gak nih kok tipsnya nih untuk anak muda yang income-nya mungkin terbatas gitu kok? Tips untuk anak muda yang income terbatas untuk apa dulu nih? Untuk strategi finansialnya kok. Mungkin mereka mau investasi atau ke forex gitu kok. Oke, lagi ya saya nge-mention tentang bagaimana cara kita mengelola keuangan. Yang pertama, kita harus tahu kebutuhan pokok kita dalam kehidupannya apa nih. Contoh mungkin bagi teman-teman yang kontrak, ngekos atau bayar tempat tinggalnya masih sewa ya, pasti kan itu ada biaya setiap bulannya. Terus ada cost of living, kebutuhan sehari-hari kita. Nah itu di manage, diatur, sisanya berapa. Nah sisanya inilah yang kita alokasikan pertama untuk saving dulu. Kenapa? Karena itu kan akan digunakan sebagai jadi dana darurat. In case terjadi segala sesuatu yang di luar keinginan, kita punya dana daruratnya untuk mengcover itu. Banyak teman-teman di luar sana mungkin yang belum menyadari pentingnya dana darurat ini gitu. Contoh, in case kita terjadi jatuh sakit sehingga kita tidak bisa bekerja, tetapi kita harus mengcover biaya pengobatan dan lain segala macam. Kebanyakan dari teman-teman pasti mungkin entah menggunakan kartu kredit kah, entah mungkin melalui pinjaman kah, apalagi pinjol ya sekarang yang bunganya Itu bahaya ya. yang bahaya. Nah berawal dari situ, bulan ini kita pinjol, bulan depan kita dapat penghasilan, kita cover pinjolnya, nanti pertengahan bulan ya habis lagi, kita pinjol lagi. Jadi keuangannya pasti mulai berantakan dari situ. Nah di saat kita kondisi sehat, kita bekerja dengan baik, ya kita atur keuangan, kita melakukan saving. Nah kedua, setelah kita melakukan saving, baru kita mengalokasikan sedikit demi sedikit, entah mungkin itu 5% atau 10%, memulai ke investasi. Silakan pilih investasinya. Investasi itu kan nggak harus yang besar puluhan juta ataupun ratusan juta. Dari yang kecil-kecil Dari ada ya? kecil juga ada. Mau yang returnnya berapa persen, resikonya berapa persen, itu banyak sekali opsinya kok. Tuh. Oke, wah kita udah banyak banget nih ngomongin tentang channel GRW ini, juga tentang dunia investasi. Kita juga mau tahu nih kok, keseharian Ko Vincent ini apa sih sebenarnya kok? Oke,
Kalau untuk sekarang ini kebetulan saya ada partner dari luar negeri. Kita lagi nge-develop AI ya. AI? AI dari di banyak sektor pastinya. Di mana AI ini nantinya berfungsi untuk beberapa sektor bisnis yang lagi saya pegang buat ke depannya. Oke. Tapi apa kok yang membuat kok ini mau masuk terjun ke dunia AI ini dan bangun bisnis di bidang ini kok? Oke, eee, pada dasarnya bisnisnya mungkin nggak di bidang AI ya, Oh cuma ya? saya, dan rekan, eee, memanfaatkan AI ini untuk membantu saya di dalam bisnis yang, saya geluti Oh, gitu. Cuma karena AI ini, sangat ini ya, sangat berguna ya, apalagi mungkin kita lihat buat sekarang-sekarang ini apa-apa sekarang udah serba AI, terus nanti ke depannya mungkin 70 sampai 80% pekerjaan manusia ini bisa digantikan oleh AI gitu. Makanya sekarang kita, eee, ada partner saya yang dari Cina, dia, membantu saya di sistem AI ini gitu. oke. Oke kok. Tapi untuk orang-orang yang nggak melek gadget nih kok, AI ini itu justru menjadi ancaman atau peluang kok bagi mereka? Kalau nggak melek gadget udah pasti jadinya ancaman. Iya betul ya sih. Pastinya jadinya ancaman, terkecuali yaitu kita selalu beradaptasi dengan perubahan, eee, style bisnis yang terbarunya apa gitu. Sekarang semua udah serba mandiri ya, udah serba AI ya. Gerbang tol aja yang dulunya ada petugas buat bayar tol, sekarang udah dengan sistem tapping udah semuanya udah serba Iya, serba otomatis gitu. Kita belanja McD juga udah semuanya udah serba udah otomatis, pakai mesin ya, udah udah pakai pakai mesin sendiri. gitu. Oke, lalu kok AI ini kan juga kadang dikaitin nih sama otomisasi ya kok ya. Menurut kok in the future ini AI ini kira-kira bakal menggantikan orang-orang yang bekerja di berbagai bidang ini atau justru membuka lapangan kerja baru kok? Oke, ada 2 sudut pandang. Pertama, di saat kita mau melek akan inovasi baru pastinya, eee, itu menjadi peluang dan lapangan pekerjaan bagi orang-orang, bagi, eee, anak-anak muda terutama untuk mengikuti AI. Dalam artian pastinya AI ini kan harus ada yang meng-operate it, harus ada operatornya Mhm. gitu. Tapi bagi orang-orang mungkin ya yang kita bilang kayak pekerjaan di luar sana sebagian entah mungkin itu pekerjaan pabrik atau, beberapa sektor sekarang itu semua udah digantikan oleh AI dan robot gitu. Nah cuma kan AI dan robot ini ada operatornya. Betul. Jadi, ancaman betul, ancaman, tetapi tidak semuanya 100% bakal, wah manusia bakal jadi nggak pekerjaan, nggak juga. Cuma ya kita harus mengikuti teknologi, kita harus belajar, mengikuti inovasi sehingga ya kita bisa jadi salah satu operatornya kan. Ya intinya kita harus tetap melek melek teknologi dan Iya inovasi-inovasi yang inovasinya lah ya biar kita ya, nggak ketinggalan nih kok. betul 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 banget. Untuk Koko nih dalam menjalani bisnis ini ada gak sih kok visi besar untuk kedepannya tuh seperti apa? Oke, visi besarnya ya, eee, kita lagi masih tahap develop. Oke. Beberapa AI kita masih di-develop yang dimana saya harap ke depannya AI ini dapat membantu teman-teman terutama mungkin di bidang insurance, finance, ataupun, sektor-sektor lainnya menggunakan AI yang lagi kita develop ini akan bergerak secara masif, akan bergerak, secara luas membantu rekan-rekan untuk mendapatkan leads, koneksi, dan berbagai macam, keuntungan atau keunggulan lainnya menggunakan AI ini. Nantikan aja nanti, saya akan spill, sedikit demi sedikit AI yang akan kita launching buat kedepannya. Oke, kita bakal tunggu nih kelanjutan dari bisnisnya Kok Vincent ya. Ntar akan kita terus bahas di channel ini ya kok ya pastinya kok. Ya itu nanti boleh follow di ini apa, akun pribadi saya, ada Instagram, ada juga, di TikTok. Nanti yang mau tahu lebih lanjut atau mau kontak-kontak ke admin juga boleh juga, nggak apa-apa. Oke, bisa banget ya. Jangan juga lupa nih buat subscribe ke channel ini dan like videonya ya. Dan juga share nih ke teman-teman kalian yang mungkin sejalan dengan kalian nih yang ngomongin tentang dunia-dunia
investasi, saham, forex, ataupun dengan bisnis yang ada, yang AI, EA, semuanya ada di channel ini ya, kita bahas. Oke, sekian untuk hari ini, untuk podcast hari ini. See you next time. Bye-bye.